Oke, hola semuanya, balik lagi bersama gue Willy Christian ya. Udah seminggu lebih gue nggak buat video karena baru pulang dari liburan, pulang kampung lah, kasar gitu. Jadi ya pertama gue ingin mengucapkan mungkin udah agak telat banget nih. Ya pertama selamat Lebaran, akhirnya kelar juga puasa kan. Udah Lebaran nggak kerasa. Terus pokoknya di lebaran kali ini semua yang kalian inginkan dapat tercapai dan dapat selalu mendapatkan hal-hal baik lah untuk kedepannya semua. Amin ya untuk orang-orang yang merayakan lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin walaupun udah telat ya, tapi nggak apa-apa, daripada mending ngucapin daripada nggak ngucapin kan ya. Iya. Oke, sama gue juga mau ngingatkan nih, sekarang kan covid lagi naik nih, lagi naik ya sekarang, bisa dibilang lagi naik-naiknya. Kalau covid naik berarti pertanda, jadi gue punya pemikiran kayak gini, kalau covid naik berarti musim sakit juga lagi, musim sakit datang. Pokoknya kalau sekarang gue lihat kalau covid naik berarti musim sakit itu datang. Dimana sebelumnya kalau covid disetara di bawah kasus di bawah 1.000 kan, biasa kan orang kan ya udah mengabaikan lah. Jangan kan dari ini, dari tahun ini kita udah banyak lihat kan orang-orang kadang ngabain orang nggak pakai masker di mall aja. Gue lihat sekarang udah mulai sedikit, udah mulai banyak orang yang ketika di dalam ruangan tertutup ruangan AC kayak mall gitu kan ya, udah nggak pakai masker karena mereka anggap ya covid tuh sebenarnya udah nggak ada, cuma udah jadi penyakit biasa yang kayak misalkan lu batuk pilek, demam, ya gitu-gitu aja, nggak usah lu tes apa kan ya. Jadi mereka anggap ya penyakit biasa lah yang datang kan ya, mungkin lagi barang lagi drop atau apa. Cuman gue ngingetin, covid lagi naik berarti musim sakit lagi datang. Jaga kesehatan kalian masing-masing, orang lagi banyak menderita sakit belakangan ini ya, mending mencegah daripada mengobati kan ya, dengan makan makanan yang bergizi, jemur di pagi hari juga bagus menurut gue. Tetaplah jaga kesehatan pokoknya, oke? Itu aja. Oke, jadi apa yang ingin gue bahas kali ini? Gue mungkin gak bahas bola dulu. Bola kan gue bahas di hari Senin, kalau nggak Selasa besok ya, review match-match IPL atau update-update belakangan tentang bola belakangan ini. Jadi ya biasa gue ingin bahas itu apa sih yang terjadi sepekan lalu juga, sepekan lalu. Jadi kan gue kan di channel gue kan gue juga udah bilang sebelumnya gue akan bawain topik ini juga. Apa sih yang viral tuh selama seminggu lalu? Oke. Nah, jadi bagi yang nanya juga nih, kemana aja sih seminggu ini kan ya? Jadi seminggu ini liburan ke ini sih, ke Kalimantan, tempatnya Pontianak. Jadi ya kalau gue cerita sedikit aja ya. Pontianak tuh sama Jakarta tuh berbeda banget. Jadi Pontianak itu kan bisa dibilang kota yang cukup sekarang maju. Gue terakhir di sana pas umur gue masih 3 tahun 4 tahun 2010, lalu gue pindah Jakarta sampai sekarang baru pulang lagi ya. Kotanya sangat berbeda, maju, walaupun cuacanya sangat, ya gue tahu BMKG juga berapa belakangan ini bilang kalau cuaca Indonesia kan naik ya, lagi naik kan ya, suhu global itunya lagi naik, suhu panasnya ya. Tapi di Pontianak sana, Pantai Kalimantan Barat kan itu kan dekat sama garis khatulistiwa, jadi tuh panasnya tuh lebih berasa banget, lebih menyengat. Yang dibayangkan jam 8 pagi yang di Jakarta menurut gue masih biasa aja panasnya, di sana tuh udah berasa kayak jam 10 mataharinya menurut gue. Jadi kotanya juga, semuanya serba beda lah di Pontianak ya. Beda sama Jakarta lah, dimana kalau di daerah sana kan masih banyak daerah ini sih, perumahan gang-gang gitu, ketimbang Jakarta kan yang udah lebih banyak mungkin komplek, klaster, ruko-rukoan ya. Sebenarnya kalau dibandingin kehidupan, gue lebih enak di sana karena udara masih asli, karena masih banyak tanah hijau. Ketimbang Jakarta kan udah banyak gedung semua, tanah hijau mah cuma tanah-tanah kosong, atau tanah-tanah belum yang dibangun gedung itu kan, yang belum ada yang apa sih, pokoknya tanah hijau lah yang belum ada pembangunan di sana tuh. Masih banyak, jadi seger lah, udara seger pagi hari tuh berasa timbang di Jakarta. Walaupun polusi juga udah banyak, ada banyak motor juga, banyak kendaraan bermobil atau bermotor kan ya. Itu jadi ya enak lah, intinya overall cara keseluruhan di Pontianak enak lah. Oke.
Jadi langsung aja dah kita bahas topiknya ya. Jadi gue liat kayaknya belakangan seminggu ini banyak hal sebenarnya bisa dibahas, ya kan? Banyak hal banget yang bisa dibahas. Kita tentang seminggu ini nih. eh gue buka ini dulu apa yang terjadi selama seminggu ini ya. Oh ya, arus balik mudik juga. Nah, jadi sekarang kan liburan udah mau berakhir nih. Sekarang gue record di tanggal 30 April jam 11 malam. Liburan arus mudik liburan udah mau berakhir. Orang-orang mungkin bakal puncak bener-bener arus mudik itu di besok tanggal 1 hari Mei, karena hari Selasanya orang-orang sudah masuk kerja dan sekolah, bagi yang kerja yang sekolah aneh. Jadi bisa dibilang arus mudik tahun ini berbeda, karena kan kalau kita lihat flashback 3 tahun belakangan ini kan COVID. Mungkin di tahun lalu udah agak sedikit ada peningkatan mudik lah dari tahun lalu, karena dimana kan tahun lalu mulai tuh pemerintah mulai sedikit melonggarkan dikit aturannya kan ya. Jadi orang-orang udah mulai pada mudik. Nah, cuman tahun lalu kan orang juga masih sedikit khawatir karena pas itu COVID juga masih bisa dibilang tuh belum ada boosternya setahu gua pas itu ya, COVID ya. Baru mulai nerapin booster setahu gua COVID tahun lalu tuh 2022 kan pas lebaran tuh. Jadi orang-orang masih agak sedikit khawatir karena pas itu juga setelah habis arus balik mudik beberapa minggu kemudian kasus COVID Jakarta naik tuh di bulan Juli tahun lalu 2022, naik lagi kan, mulai naik lagi. Nah, di sana terapin lagi ada yang WFH juga. Nah, jadi masih ada beberapa orang yang belum sepenuhnya orang-orang yang ingin pulang kampung balik setelah 3 tahun kan ya. Tahun lalu mungkin orang-orang masih sedikit takut kan ya dengan kasus COVID yang masih agak naik-naik gitu. Nah, tahun ini kan orang-orang juga bilang COVID udah nurun, udah nggak dengar ada katanya COVID udah nggak ada, COVID udah nggak ada. Orang juga udah banyak lepas masker kok di tempat umum, tempat keramaian. Jadi inilah akhirnya setelah 3 tahun kita bisa melihat orang-orang balik kampung dengan tenang dan aman dan tetap jaga kesehatan masing-masing mereka. Akhirnya setelah 3 tahun kita bisa lihat momen mudik lagi. Dari 2020 nggak bisa lihat, 2021 nggak bisa lewat gara-gara COVID. Oke. Tahun ini baru berasa, agak mungkin mudik lebarannya mungkin lebih berasa dengan tahun lalu, ya kan. Terus cuaca panas juga ini salah satu topik yang bahas nih. Nah, cuaca panas tuh ekstrim tuh. Gila, gua pas di Pontianak tuh, Kalimantan Barat tuh berasa banget cuaca panasnya tuh bener-bener gila, beda banget lah. Mungkin di Jakarta wah panas, apalagi di sana dekat garis khatulistiwa. Waduh, panasnya minta ampun. Nih kalau lu lihat kulit gua, kalau lu ketemu asli gua agak hitaman pasti muka gua kan ya, agak sedikit ini. Bisa dibilang nih. DBMK gua ambil sumber ini dari Volkatif ya. Jadi yang terjadi itu the BMKG announced the order of the highest daily maximum temperature in Indonesia on the second decadian of April 2023. Berdasarkan datanya itu, inputan datanya 11 sampai 20 April Ciputat dan Sot Tangerang sana Win Tangerang itu mencapai temperatur maksimum tinggi itu sampai 37,2 derajat Celcius. Itu bener-bener panas banget, gila, panas bener, sakit itu, waduh gila. Dan yang gue bingung ya, yang harusnya malam lebih agak sedikit nggak panas, lebih dingin lah kata orang malam kan, lebih angin lebih banyak, malah sekarang malam tambah panas menurut gua. Nggak tahu kenapa nih, antara badannya susah adaptasi atau gimana, setiap malam hari itu pasti panas juga kan ya, nggak kayak dulu yang banyak angin kan. Kayaknya gara-gara ini cuaca panas jadi menyebabkan angin di malam hari sedikit berkurang gitu, menurut gua sih gitu, jadi agak sedikit berkurang ya. Nggak bisa disalahkan juga, emang udah cukup panas ekstrim lagi melanda, ya mau gimana, nggak bisa ngeluh ya, jalanin saja menurut gue gitu. Terus nah ini dari Volkatif juga, Pak Jokowi minta pemudik buat diberikan cuti tambahan agar tunda jadwal balik ini seminggu lalu ya beritanya, 4 hari lalu terutama ya. Ya bagus sih dibuat aturan seperti ini, karena kalau semua pemudik balik
misalkan lu kerja di pegawai PNS, pegawai swasta balik semua. Nah, kalau lu apa sih, harus balik mudiknya itu barengan, itu bakal macet, pasti bakal macet banget. Itu nggak tahu, arus balik mudiknya itu gila bener-bener tuh, jalan pasti bakal macet panjang total. Nah nah mungkin di sini Pak Jokowi sepertinya mengubah, dimana pemudik yang mungkin pemudik yang kerjanya di bagian swasta mungkin diberi liburan tambahan. Jadi pegawai-pegawai negeri, kalau nggak pegawai negeri yang diberikan libur tambahan, kalau nggak yang swasta, mungkin begitu pendapat gue ya. Nah jadi diberi cuti tambahan agar ketika bagian polisi ngatur arus balik mudik itu nggak kelelahan. Maksudnya kan ya, kalau lu ada aturan baru lah, dimana pemudik ini balik dulu hari ini, oke. Nah yang itu tahan dulu ya, karena kita ingin fokus dulu sama pemudik yang balik hari ini. Nah yang itu dari Pak Jokowi, mungkin atasan kasih cuti tambah mungkin 2-3 hari. Nah baru habis itu baru balik gantian itu. Bagus juga sih agar menghindari namanya kemacetan gitu. Jadi aturan bagus, dan bisa dibilang arus balik mudik kali ini cukup nggak ada ini sih ya, nggak ada yang hal-hal yang membuat sedikit komplainan terhadap atasan kan ya, nggak ada. Karena ya emang harus buat aturan seperti itu. Kalau lu balik semuanya, ada dari pegawai negeri yang kerja di bagian pemerintah, yang bagian swasta, pasti itu gila jumlahnya, bisa puluhan ribu mobil ya. Mungkin banyak kan pakai mobil sih menurut gua, darat kan ya, karena misalkan dia dari Jakarta ke Bali naik mobil, nah Jakarta ke Bandung, Lembang, Puncak, itu mungkin orang liburan itu mungkin bisa berapa puluhan ribu kendaraan. Kalau sekali balik ke Jakarta bisa macet itu, bisa menyebabkan kemacetan yang parah. Makanya jadi waktu itu Pak Jokowi membuat aturan seperti ini. Bagus sih cuti tambahan kemarin kan ya, bagus. Nah, terus lanjut, ini apa sih, yang lagi trending juga ini tentang Virgon. Ah, Virgon ini yang katanya dengar-dengar selingkuh apalah gitu kan ya. Itu juga lagi rame banget tentang dunia peratisan itu. Cuman ya balik lagi, no comment lah gua kalau tentang itu, takutnya nggak terlalu mengikutin soalnya. Gimana ya, itu urusan kedua belah pihak masing-masing. Tetapi gue dengar-dengar dari pihak Virgon sudah melakukan klarifikasi ya, dimana sudah ada di YouTube, di channel YouTube-nya itu. Semoga aja dapat memberikan kita kejelasan apa sih yang terjadi di kasusnya ini tersebut. Jadi ya udah, jadi cukup dengerin klarifikasinya aja dan dapat pendapat dari kalian dan kita sebagai netizen yang harus mau berkomentar. Oke, boleh mengkritik, cuman mengkritiknya tuh jangan sampai kritik yang terlalu gimana, kritik yang masih agak sedikit masuk akal lah, jangan sampai terlalu gimana banget. Kalau tahu mulutnya netizen Indonesia kan kadang pedes-pedes, tajam-tajam lah, mungkin tajam kayak silet gitu. Jadi kita harus bijak sih dalam nanggepinnya, dan terbawa emosi, karena kita bukan yang ada di dalam masalah tersebut. Dua orang doang kan yang di masalah tersebut, apa kita jadi yang sewot kan gitu. Yang udah mungkin kalau ini juga nih, mungkin yang lagi viral juga nih yang gue liat di sosial media nih sekarang, tren baru teknologi AI yang bisa bikin artis-artis luar tuh nyanyi lagu lain. Misalkan nih yang lagi tren nih, kayak Pak Ariana Grande nyanyi lagu Komang. Itu kan sebenarnya kan nggak mungkin lu, walau lu mau edit seperti apapun nggak bakal bisa suaranya kan. Cuman sekarang tuh ada teknologi AI-nya yang bisa buat Ariana Grande nyanyi lagu Komang. Bahkan Pak Jokowi, ada gue lihat pas itu di Instagram atau di YouTube,
lagu Asma Asma Librasi dinyanyi sama Pak Jokowi. Bayangin gak tuh seberapa majunya AI sekarang ya, gila sih. Ngeri sih ya masih AI sekarang sih. Emang udah berkembang banget lah ketimbang dulu kan ya, masih di bawah zaman 2016 ke bawah mungkin. Udah makin tahun makin berkembang, dan ada dua sisinya sih, dua sisi ini. Ada sisi negatif dan sisi positifnya. Kalau orangnya terlalu nggak menerima kemajuan teknologi, bilang ini bisa berbahaya, bisa merusak apa sih, merusak lama-lama anak-anak sekarang otaknya nggak berjalan, terlalu mengharapin AI yang sudah bisa melakukan apapun. Tapi juga ada orang yang mendukung. Karena itu teknologi AI di Indonesia itu makin maju, makin berkembang, jadi bisa membantu anak-anak muda, anak-anak yang sedang meneruskan cita-citanya, menjalankan kegiatan sehari-harinya, mencari apa gituan di teknologi zaman sekarang tuh. Semuanya bisa jadi mudah bagi orang-orang yang menerima gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan hal-hal ribet lagi seperti dulu ya. Sebenarnya nggak salah dua sisi ini, antara dua sisi yang nggak mendukung sama yang mendukung. Tapi kalau bisa sih, walaupun kita nggak mendukung ya, kita harus jelaskan kenapa kita nggak mendukung gitu. Walaupun kita ngedukung, kita harus bisa terima kenapa yang orang ini nggak ngedukung teknologi itu semakin maju gitu. Jadi kita harus sama-sama mensupport lah. Yang nerima harus, yang orang yang nerima teknologi makin maju ya, dia harus menerima juga komentar dari orang yang merasa makin lama teknologi AI makin aneh, makin membuat anak-anak era milenial zaman sekarang tuh rusak, makin makin apalah pokoknya, makin nggak bisa diandalkan lagi anak-anak, entar manusianya terlalu ngandelin AI, terlalu ngandelin apa gitu teknologi kan. Harus terima juga. Jadi ada dua sisi, ada sisi negatif dan sisi positifnya lah. Jadi kita ambil yang hikmahnya aja yang kita dapat gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja lah update dari gua selama seminggu ini. Mungkin untuk kedepannya gue akan lebih sering lagi buat upload video, karena udah seminggu nggak upload video kan ya. Jadi ya mungkin besok lah ada review IPL sama match-match lain tentang apa sih, review bola lah besok, match IPL atau match lain lah ada. Oke, mungkin untuk hari ini segini aja. Terima kasih yang udah menonton, yang udah nunggu ya selama seminggu nggak ada video. Ini akhirnya ada lagi ya. Semoga kedepannya bisa konsisten terus upload video dan buat video, dan terus semangat menghadapi apapun kedepannya ya. Oke. Dan jangan lupa jaga kesehatan, lagi musim sakit, COVID aja naik ya. Jaga diri kalian masing-masing dari macam segala penyakit, dan semoga hari kalian selalu menyenangkan, dan jalanin saja ketika ada kesusahan. Oke. Terima kasih, salam semuanya. Ciao.